Sebelum duduk katakan kiri kananmu minimal 3 orang katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Silakan duduk saudara ya. 3 orang bukan 30 saudara ya. Nanti 30 bisa di luar. Haleluya. Saudara Tuhan kita dahsyat. Amin. Siapa yang hari-hari ini rindu ya bahwa Tuhan nyatain kemuliaannya dalam hidupnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Saudara baik, PowerPoint boleh tolong ditampilkan. Saudara hari ini kita akan, sebelum saya menyampaikan tema firman Tuhan hari ini, saudara saya ingin mengulang sedikit apa yang gembala pembina kita sampaikan saudara ya. Saudara ketika dalam doa pelayan jemaat pada bulan ini saudara, gembala pembina kita menyampaikan dalam Mazmur 27 ayat 14, sorry ada kurang 1 di situ. Mazmur 27 ayat 14, mari kita baca sama-sama 1, 2, ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya apa? Nantikanlah Tuhan. Saudara kata nantikanlah Tuhan, saudara. Itu adalah sebuah pengharapan. Katakan pengharapan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita bukan jadi orang yang bengong ya saudara. Tapi kata menantikan Tuhan ini adalah kita menaruh harapan kita sama Tuhan. Ya saudara, berapa banyak hari-hari ini punya pengharapan? Yes. Setiap kita punya pengharapan, punya penantian. Saudara, Gembala Rayon kita kemarin dalam doa pelayan jemaat, saudara ya, menyampaikan seperti ini, bahwa pesan yang disampaikan Gembala pembina kita diawali dengan apa? Nantikanlah Tuhan, lalu diakhiri dengan nantikanlah Tuhan. Dan di tengah-tengahnya ada sebuah peringatan, apa saudara? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini pasti ada sesuatu yang sangat serius. Saudara ketika kita menantikan Tuhan, kita mengharapkan sesuatu. Saudara kalau ditanya sama orang, saudara jangan sampai ada jemaat di tempat ini yang gak tahu. Saudara kalau ditanya apa pengharapan terbesar orang percaya. Saudara pengharapan yang mulia adalah kita rindu diangkat oleh Tuhan, hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di sorga. Katakan amin. Siapa di sini yang rindu diangkat oleh Tuhan, saudara ya? Saya nggak tahu apakah malam ini, saudara. Ya. Tapi saudara, setiap kita harus punya pengharapan itu. Kalau kita tidak punya pengharapan bakal diangkat sama Tuhan dan hidup bersama-sama Dia di sorga, saudara kita bukan orang Kristen. Ya. Jadi kalau ditanya apa pengharapan terbesar kamu, jangan jawab dengan punya uang miliaran. Jangan jawab dengan punya uang triliunan. Jangan dijawab dengan punya kapal pesiar. Saudara, semuanya itu cuma sesuatu yang bakal musnah di muka bumi ini. Tapi saudara kalau ditanya apa pengharapanmu yang terbesar sebagai orang percaya. Saudara harapkan bahwa suatu kali kelak kita diangkat sama Tuhan dan hidup dan tinggal bersama-sama Dia di sorga selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, either kita adalah bicara tentang pengharapan ini. Atau either bicara tentang sebuah janji yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, saudara. Setiap kita berjalan dalam sebuah penantian. Ada amin, saudara ya. Kalau disampaikan di tengah-tengah ini ada kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudara. Ini adalah sebuah peringatan bahwa barangkali di tengah-tengah perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, di tengah-tengah perjalanan kita sebagai orang Kristen, ya, seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita lemah. Ya, yang bisa membuat kita bimbang, yang bisa membuat kita ragu, yang bisa membuat kita berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara, mari kita terus berharap sama Tuhan, mari kita menguatkan hati kita, apapun yang terjadi, mari kita katakan Tuhan Yesus baik, katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus saudara, baik. sesuai dengan menantikan Tuhan itu juga saudara. Ya, coba tampilkan kembali slide-nya saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 34, firman Tuhan juga katakan begini, nantikanlah apa? Tuhan
dan tetap apa? Ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara, kita harus ingat bahwa di muka bumi ini saat ini bukan hanya berisi dengan orang-orang benar. Tapi juga Alkitab katakan ada orang-orang fasik. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita katakanlah orang-orang yang berbuat jahat. Terus saya mau tanya, di muka bumi ini makin banyak orang jahat atau orang baik? Oh, ada yang bilang baik, ada yang bilang jahat. Tapi saudara, kalau kita lihat, Alkitab bilang begini, yang orang-orang yang berbuat baik, berbuat benar, biarlah terus berbuat benar. Orang-orang yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Sebab apa saudara? Suatu kali kelak kejahatan ini akan mencapai puncaknya saudara. Kalau hari ini kita melihat ada intensitas kejahatan yang terus bertambah saudara, itu belum puncak saudara. Tapi akan sampai kepada puncaknya. Saudara, hari-hari ini kalau kita melihat salah satu gerakan yang sangat kelihatan bergerak di muka bumi ini saudara, maka kita bisa melihat salah satu gerakan yaitu LGBT. Saudara ya, saudara saya suka edit-edit kayak begini presentasi ya, saya suka edit pakai sebuah aplikasi yang mungkin banyak yang pakai saudara ya, 5 huruf saudara ya. Nah saudara, kadang-kala saya pakai gadget saudara untuk buat ini saudara, untuk edit. Tapi kadang-kala saya pakai komputer saudara atau laptop saya saudara. Ketika saya pakai laptop saudara, suatu kali saya lagi presentasi nih, dan saya ada nyinggung tentang LGBT saudara ya. Lalu ketika saya lagi ketik saudara, kata LGBT gitu saudara ya, saya enter gitu. So tiba-tiba saudara di atas toolbarnya itu, tiba-tiba berubah warna menjadi pelangi. So, lewat saudara, ini seperti Easter egg gitu saudara. Jadi saya kayak nggak percaya mataku saudara, saya panggil istri saya, saya coba sini lihat ya. Saya hapus lagi kata LGBT itu, saya ketik lagi LGBT. Muncul lagi saudara Easter egg itu, toolbarnya saudara ya, toolbar itu yang kalau di Windows itu saudara bagian atas saudara ya, ada tulisan menu-menu itu saudara. Tiba-tiba kembali lagi berwarna pelangi saudara. Jadi saudara, hari-hari ini kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan internasional saudara, maka dan Anda ada di manajemennya saudara, maka Anda akan tahu bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan besar saudara itu dalam tanda kutip dipaksa untuk mendukung diversifikasi istilahnya saudara. Tapi diversifikasi yang dimaksud itu adalah soal gender saudara, soal LGBT saudara. Kalau perusahaan tidak mendukung LGBT, maka mereka beresiko tidak mendapat suntikan modal saudara. Mereka beresiko tidak dibantu ketika memerlukan sebuah dukungan finansial. Bahkan kemungkinan market mereka bakal diblok saudara. Ya. Nah kalau Anda ada di perusahaan internasional saudara, Anda pasti tahu itu. Tapi ini di level manajemen, belum sampai ke bawah saudara. Ya, nah kemarin saya ada bincang-bincang dengan satu teman saudara, kebetulan teman ini datang pelayanan dari Singapura saudara. Kami cerita-cerita, dimana gerakan LGBT di luar itu sangat luar biasa. Nah di Indonesia ini ya puji Tuhan lah ya, masih orang-orang yang agamawi masih banyak saudara, sehingga ini masih ditekan gitu ya saudara ya. Tapi kalau di luar sana saudara, itu toilet sudah bukan lagi bagi 2 gender saudara, sudah bagi 3 saudara ya. Ini cowok ya, ini cewek, ini cowek saudara. Sudah dibagi saudara. Bahkan waktu teman saya ngobrol di Singapura, dia bilang gini, di Singapura itu sudah ada gereja kaum gay saudara. Bayangin saudara, saya nggak tahu ini ya, di Alkitabnya awalnya Tuhan menciptakan Adam and Steve saudara, kali begitu saudara ya. Nggak tahu saudara, kayak gimana Alkitab mereka ketika bicara tentang adultery, ketika bicara tentang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan laki-laki, apakah ayat itu dihapus saudara? Saudara kalau kita lihat, dunia ini saudara sedang memuncak kejahatannya. Saudara ketika sedang sampai puncaknya saudara, maka murka Allah akan turun. Saudara, kalau kita baca Alkitab di Wahyu itu digambarkan dengan jelas bahwa suatu kali kelak bumi dan langit yang kita kenal ini bakal lenyap sama Tuhan. Kenapa saudara? Sebab Dia akan melenyapkan orang-orang jahat saudara. Tapi hari-hari ini anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, walaupun kita menderita, walaupun kita dianiaya, walaupun kita ditolak oleh dunia, tetaplah ikuti jalan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali katakan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yang mau iring Yesus selamanya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, ini serem ya kalau ikutin khotbah Pak Heri ya. Ini menderita-menderita saudara ya. Saudara. Kita jarang bicara tentang senang-senang saudara ya. Ikut khotbah Pak Heri ini, wah selalu ada lagu ini ya, menderita dalam dunia saudara. Saudara, kita harus menghadapi fakta saudara. Orang Kristen saudara, Tuhan katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Katakan amin saudara. Kalau kita mau diberkati, siapa yang di sini mau diberkati? Kita juga harus mau menerima ketika dunia jahat sama kita. Ada amin? Tuhan bilang, pikul salib dan ikut aku, saudara. Ada amin? Artinya begini, ya, kita nggak boleh menutup pikiran kita. Wah, orang Kristen itu hidupnya harus dalam tanda kutip kaya, saudara. Sekali lagi saya suka sekali ngomong begini kalau di khotbah-khotbah saya. Untuk membuka kembali pikiran kita. Bahwa orang Kristen tidak selama-lamanya kaya secara materi. Setuju nggak? Setuju tidak setuju itu terjadi saudara. Karena kalau Anda berkata orang Kristen kalau hidup benar pasti kaya saudara. Maka saudara di luar sana berarti banyak orang yang diberkati oleh Tuhan yang tidak kenal Tuhan. Apakah betul begitu saudara? Kekayaan bukan satu-satunya ukuran hidup kita berkenan sama Tuhan. Saudara, sukacita seorang pendeta, ya, sukacita seorang gembala, itu bukan hanya bicara tentang kalian diberkati secara kekayaan materi dunia. Ya, itu saya senang juga kalau ada yang berhasil saudara ya. Tapi saudara, kebanggaan dan sukacita terbesar seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Waktu melihat dalam segala keadaan, jemaat tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, oleh karena itu saudara, hari ini saya mau sampaikan sebuah tema yang saya berikan judul, dengarkanlah Tuhan. Sama-sama katakan, dengarkanlah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Samuel 15, saudara. Ayat ke-19 kita baca sama, 1, 2, ya. Mengapakah engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara, ini adalah pertanyaan Samuel kepada Saul. Waktu itu perintah Tuhan jelas sama Saul. Kamu perangi orang Amalek, habisin semuanya, jangan sayangi seorang pun dari mereka. Saudara. Lalu semua ternak mereka, ya, mau kambing, domba, saudara, sapi, saudara, semuanya habisin. Tapi saudara, ayat 20 kita lihat kata-kata Saul, saudara. 1, 2, ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah ku tumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, dari kata-kata Saul sendiri kita melihat ada sebuah kontradiksi di situ, saudara. Dia mengaku sudah mengikuti kata Tuhan. Dia mengaku sudah taat sama Tuhan. Dia mengaku, dia merasa dirinya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dia katakan nih, aku membawa Agag raja orang Amalek masih hidup. Saudara. Lalu dia mencari kambing hitam, saudara. Dia mengkambing hitamkan rakyatnya sendiri, saudara bayangin. Ayat 21, rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal, saudara. Saudara, something wrong dengan Saul ini, saudara. Kenapa? Karena udah dia nggak melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan, dia masih merasa dirinya benar. Saudara, tapi perhatikan kata Samuel berikutnya dalam ayat 22. 1-2 ya. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi saudara, jelas di sini saudara, Samuel ingin mengingatkan kepada setiap kita saudara di tempat ini dan juga kepada Raja Saul yang pada waktu itu saudara berkelit bahwa dia sudah mengikuti perintah Tuhan, bahwa kalau alasan mempersembahkan korban jangan dipakai saudara dengan untuk menutupi dia tidak taat sama Tuhan, saudara. Lalu 1 Samuel 15, Samuel mengingatkan dia, sebab pendurhakaan, ya pendurhakaan itu tidak taat kepada perintah, ini durhaka. Ya, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, di sini jelas bahwa Tuhan menolak Saul. Siapa yang diangkat oleh Saul ini diangkat oleh siapa, saudara? Tuhan yang pilih dia, betul? Tuhan yang suruh Samuel mengurapi dia. Tapi terakhir ditolak oleh Tuhan. Saudara, jangan sampai kita jadi orang percaya, Tuhan pilih kita, Tuhan kasih kepada kita, Tuhan balut kita, Tuhan berkati kita. Tapi akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Saudara, kita perhatikan ini. Mari kita baca sama-sama yuk, 1-2 ya. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu mengembangkan apa? Ketaatan kita mendengarkan suaranya. Saudara, mendengarkan dan mendengar itu dua hal yang berbeda. Saudara, ketika Anda mendengarkan saya berkhotbah, saudara, hari ini, mungkin di samping kiri kanan saudara ada suara ya. Di sini saya dengar ada suara batuk ya, ada suara mungkin sedikit sayup-sayupnya, musik keyboard, ada suara ini. Tapi saudara, belum tentu kita mendengarkan. Mendengarkan itu artinya kita memberi perhatian kepada apa yang kita dengar. Kita memberikan attention dan kita siap untuk melakukan apa yang kita dengar. Saudara, inilah mendengarkan saudara. Saudara, kalau kita tidak mengembangkan ketaatan kita sama Tuhan, saudara, kita mengalami sebuah resiko yang sangat tinggi. Untuk apa? Kalau kita tidak mendengarkan, bisa saja kita berakhir terpisah dari Tuhan. Saudara, perhatikan di dalam Yesaya 59, firman Tuhan katakan ini, seringkali bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tapi yang seringkali merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan, ialah apa? Segala dosa-dosa kita. Saudara, mari hari ini setiap kita di tempat ini, saudara, bersama-sama dengan saya, kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau setia, kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan. Artinya kita mau taat sama Dia. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kenapa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan hidup yang taat sama Tuhan, saudara. Yang pertama, sebab Dia adalah Tuhan Allah kita. Katakan sama-sama saya, Dia adalah Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Dia adalah Tuhan Allah kita. Saudara, perhatikan saudara, di dalam kata-kata Saul kepada Samuel, dia sedang menguatkan isi hatinya sendiri, bagaimana cara pandang dia terhadap Tuhan, dan siapa Tuhan bagi dirinya Saul, saudara. Saudara, dalam 1 Samuel 15 ayat 15, dia katakan ini, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, di situ dia nggak bilang Tuhan Allahku loh. Dia bilang sama Samuel, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, saudara. Lalu di ayat 30, saudara, aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudara, lihat kata-kata Saul, dia sedang menguak identitasnya. Bahwa ternyata bagi Saul, Tuhan itu adalah Tuhannya Samuel. Dia nggak pernah menganggap atau merespek Tuhan itu sebagai Tuhannya. Saudara, dia mungkin seorang figur yang luar biasa. Dia mungkin tahu Tuhan itu hebat. Dia mungkin tahu Tuhan itu pernah membuat mujizat, membelah laut, ya dan sebagainya, saudara. Tapi bagi dia, Tuhan itu adalah Tuhannya Samuel. Saudara, berapa banyak dari kita, saudara, kita mungkin datang ke gereja nyanyi lagu apa? Ku kagum
hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Tapi ketaatan kita yang kita tunjukin sama Tuhan, itu pura-pura, saudara. Ya. Saudara, Tuhan Allah kita tuh gak setara sama kita. Ada amin, saudara? Saya minta Pak Olwin, boleh tolong bantu saya Pak, sini. Ya, ini Bapak semua berkemenangan, saudara. Olwin, saudara ya. Boleh di atas sini Pak, berdiri. Ya, lagi Pak, naik lagi. Nah, saudara, ibaratnya saudara, saya ingin mengambil sebuah perumpamaan. Dia bukan Tuhan ya saudara ya, ibaratnya dia Tuhan saudara. Maka posisi kita dan posisi Tuhan itu begini. Kita enggak sejajar loh sama Tuhan. Saudara. Seringkali kita pikir, aduh Tuhan itu teman baik gue deh ya. Aduh Tuhan sorry ya hari ini gue enggak bisa taat, sorry ya bye-bye gitu. Tuhan sorry ya hari ini gue enggak bisa gereja, gue mau jalan-jalan ke luar negeri. Udah ya bye-bye gitu saudara. Kita sering memperlakukan Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu sederajat sama kita. Dengar, Tuhan enggak sederajat dengan saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada kita. Dan firman Tuhan katakan dia tinggi mengatasi segala langit. Jadi Tuhan bukan pribadi yang setara dengan kita. Firman Tuhan memang katakan, dia turun, dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia yang tinggi, dia bisa turun. Ya, dia bisa merendahkan dirinya. Supaya seperti sederajat. Tapi sesungguhnya dia nggak pernah sederajat dengan kita. Dia lebih tinggi. Saudara. Dia boleh saja merendahkan diri turun. Coba naik lagi Pak. Tapi seringkali kita yang naik. Meninggikan diri kita setara dengan dia. Berikan tepuk tangan dulu ya. Boleh kembali Pak. Thank you Pak. Saudara, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang percaya. Saking kita akrab sama Tuhan, kita merasa Tuhan itu sahabat ya, Tuhan itu dekat dengan kita. Kita kurang menaruh rasa hormat kepada dia. Apakah dia Tuhan Allah kita? Atau dia Tuhan Allahnya pendeta, Tuhan Allahnya WL, Tuhan Allahnya singer, Tuhan Allahnya tetangga kita, ya Tuhan Allahnya bapak kita, saudara. Tapi bukan Tuhan Allah kita. Seringkali kita gagal memahami Tuhan sebagai Tuhan kita. Sama seperti Saul, saudara. Saul merasa, udahlah gak apa-apa, semua orang Amalek sudah mati kok, tinggal rajanya, Raja Agak. Ya. Agaknya saya mau mengasihi Agak ini. Saudara, ya, gitu. Lalu, kambing domba mau dimatiin semua, nampak yang gondut-gondut ini ya gitu ya. Waduh, kayaknya sayang deh. Udah deh, kita pakai alasan rohani, saudara. Mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi dia mengaku sendiri, Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku. Sebab dia tidak pernah respect sama Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia tidak menganggap Tuhan Allah itu sebagai pribadi yang dia respect. Pertanyaannya, saudara, firman Tuhan dalam Maleakhi 1 ayat 6 bagian A dikatakan, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Pertanyaannya sama kita hari ini. Hormatkah kita kepada Tuhan Allah kita, saudara? Saudara, kita jangan sampai hari-hari ini terjebak dengan penghormatan palsu sama Tuhan. Ya. Di gereja lagi khotbah, saudara ya, main game, chatting sama teman gitu saudara ya. Mulut puji Tuhan, tapi hati benci kawan, saudara kan gitu. Naik pesawat ke sana kemari bisa, ke gereja nggak bisa. Ngakunya Tuhan luar biasa, saudara. Ngakunya sama Tuhan setia, tapi istrinya 2, saudara. Ngakunya anak Tuhan, tapi pelit sama Tuhan, loyal sama kawan, saudara. Berapa banyak di sini kalau ngopi Starbucks, saudara ya, sama kawan keluar uang 100-200 ribu gampang kan gitu. Tapi persembahan, saudara, mana pecahan paling kecil gitu, saudara. Keluarin gitu, saudara. Berapa banyak saudara ya, ngakunya cinta Tuhan, tapi di gereja 2 jam kelamaan. Kalau ngopi sama kawan, ya main gaplek gitu, 2 jam terlalu singkat. Gitu. Fakta saudara. Ya. Kalau hari kerja gitu saudara ya, bangun pagi itu mesti wajib. Kan gitu ya. Tapi kalau ke gereja,
bangun agak siangan. Telat-telat dikit nanti pas khotbah hadir, nyampe saudara. Berapa banyak? Ya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya. Nggak ada yang ngaku saudara. Nggak ada yang ngaku. Di luar sana. Ya, saudara. Ya saya harap di sini memang nggak ada kan gitu ya. Amin. Ya. Saudara, berapa banyak ada orang punya pandangan seperti itu. Karena dalam hati itu nggak pernah respect sama Tuhan. Orang lain nyembah, saudara, tadi saya lihat video ya. Ada yang sampai keluar air mata, saudara. Dia keluar apa? Gitu saudara. Orang udah gitu. Hey bro, what's wrong with you? Dia Tuhan atau enggak sih? Dia Tuhanmu atau enggak sih? Pertanyaan kalau dia Tuhan kan aneh, dia memang Tuhan. Saudara. Tapi berapa banyak dari kita gak pernah menganggap dia Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allahnya WL, dia Tuhan Allahnya orang kiri kanan kita yang nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kita gak pernah hormati dia sebagai Tuhan kita. Hari ini tobat, amin. Hari ini kita mau tobat, sebab dia adalah Tuhan kita, Allah yang perkasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Mari sungguh-sungguh akan Engkau. Nyanyikan pujian ini dari hati kita. Yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi. Katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara, ada kisah nyata saudara di muka bumi ini, di dunia ini saudara ya. Ada seorang namanya John Lennon saudara ya. Mungkin ada kalau hobi musik tahu saudara ya. The Beatles saudara ya. Mungkin angkatan-angkatan saya masih tahu lah The Beatles gitu saudara ya. Mungkin ada anak-anak muda sekarang nggak tahu The Beatles lagi saudara ya. Saudara kisahnya begini saudara ya. John Lennon dia ditembak mati sama fansnya sendiri. Ini banyak yang percaya ini karena dia sombong saudara. Apa yang dia katakan begini? Dia bilang begini. Dalam wawancara tahun 1966, ya Lennon pernah berujar begini, kekristenan itu bakal habis deh, ya, bakal berakhir. Yesus sosok yang terlalu sederhana dan membumi. Hari ini kami, dia bilang, The Beatles, bahkan lebih terkenal daripada Yesus. Saudara, dia ditembak mati saudara tahun 1980, saudara, kesombongan. Lalu ada seorang penyanyi saudara ya, namanya Sazuza ya, dia seorang biseksual ya dan juga seorang perokok berat saudara ya. Lalu ketika orang memperkenalkan dia sama Tuhan ya, dia menghina Tuhan sambil merokok. Dia bilang gini, Tuhan ini untukmu, gitu saudara. Asap rokok saudara. Kita tahu dia mati kenapa? Dia mati karena kanker paru-paru dan karena penyakit HIV saudara, AIDS saudara. Saudara jangan coba-coba sama Tuhan saudara. Amin. Kalau orang di luar sana menghina Tuhan, itu karena mereka nggak kenal siapa Tuhan. Tapi kalau orang Kristen sendiri menghina Tuhan, saudara, berat loh saudara. Ya. Jangan sampai kita nggak menghormati Tuhan. Waktu kita nyanyi sembah Tuhan, saudara sungguh-sungguh kenapa sih? Emang apa ruginya saudara? Kalau engkau memperhatikan waktu khotbah, apa ruginya buat kamu? Hormati Tuhan. Karena dia memang layak untuk dihormati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kenapa sebagai orang Kristen kita harus tunjukin hidup kita taat, saudara. Karena taat adalah apa? Wujud kasih kita. Katakan sama-sama saya, 1, 2 ya. Taat adalah wujud kasih kita kepada Tuhan, saudara. Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan katakan begini, jikalau kamu apa? Mengasihi aku, kamu akan menuruti salah satu, sebagian, hampir semua, apa? Segala perintahku saudara. Ya bukan 1 atau 2,
bukan setengah, bukan 90%. Tapi dengan kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kita harus mengerti bahwa ketaatan itu sering jadi beban karena di hati kita itu enggak ada kasih sama Tuhan. Makanya ketika ada perintah Tuhan membuat kita berkorban, melakukan sesuatu, rasanya berat, saudara. Apalagi diumumkan kita akan doa sama-sama, doa semalaman gitu, saudara ya. Jam 10 sampai jam 6, aduh berat kali, itu bagian pendoa lah itu, saudara kan. Saudara, kita mulai berat. Sebab apa? Dalam hati kita sebenarnya porsi kasih kita sama Tuhan itu kecil. Saudara. Makanya ketaatan itu menjadi sebuah beban. Tapi coba kalau kita punya kasih, saudara. Ketaatan itu jadi kesempatan, saudara. Kesempatan untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kesempatan untuk nunjukin kasih kita sama Tuhan. Kesempatan untuk boleh mengasihi Dia. Katakan amin. Saudara, di sini siapa yang pernah pacaran? Oh, enggak ada. Langsung kawinan gitu aja. Ya. Pernah gak pacaran? Pernah gak jatuh cintrong? Pernah gak jatuh cinta? Oh enggak Pak, saya dijatuhi cinta terus. Ya. Coba saudara kalau cinta sama seseorang saudara. Lalu dibilang ini, Bang, pengen kali aku makan bakso lapangan tembak. Kalau lagi cinta gimana? Mau lapangan tembak yang di mana? Gitu. Ku tembak kau di sini pun boleh. Tapi coba saudara, kalau enggak punya cinta, Bang pengen kali aku makan bakso lapangan tembak. Ah kau sok-sokan kau. Udah itu ada gerobak lewat panggil aja. Lapangan tembak saudara. Kan gitu saudara. Sama kayak cinta kita sama Tuhan. Seringkali yang membuat kita beban melakukan firman Tuhan. Itu kadang bukan karena perintahnya berat. Tapi seringkali karena cinta kita nggak nyampe saudara. Makanya Tuhan bilang dalam Wahyu 2 ayat 4, Tuhan bilang sama jemaat di Efesus. Yang ini, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh, saudara. Rupanya kejatuhan yang paling dalam itu bukan ketika jatuh dalam rokok gitu ya, bukan jatuh dalam perjudian, ya, itu juga dosa saudara ya. Tapi saudara, jatuh yang paling dalam adalah dimulai dari ketika kita kehilangan cinta sama Tuhan. Kenapa? Waktu kita kehilangan cinta sama Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu mulai jadi beban dalam hidup kita. Mulai jadi sesuatu yang memberatkan ya. Persiapan ya datang doa itu mulai jadi beban. Melayani itu mulai jadi beban saudara. Tapi kalau cinta kita menyala-nyala sama Tuhan, Tuhan mau kau suruh apa aku ini? Kulakuin Tuhan. Ya. Saudara, serius nih, jujur kacang hijau saudara. Waktu saya baru kenal Tuhan, bertobat ya, itu tahun 2000, ya, dibaptis tanggal 19 Maret tahun 2000 saudara. Saya falling in love sama Tuhan. I keep falling in love with you. Falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. Saudara, waktu kuliah, saya punya sebuah sepeda saudara ya. Kayaknya Diana tahu nggak ya sepeda saya ya. Dia dulu juga dari Jogja saudara ya. Nah, saya punya sebuah sepeda saya warnanya kuning hijau saudara ya. Sepeda orang nyentrik. Sepeda itu menemani saya kurang lebih ada 3 tahun saudara waktu saya kuliah saudara. Modalnya 300.000 waktu itu sepedanya. Saya sepedaan dari tempat kos saya ke kampus saudara. Itu tahun 99. Lalu kemudian tahun 2000 saya kenal Tuhan saudara. Saya falling in love sama Tuhan saudara. Sepeda itu saudara, perjalanan dari rumah ke kampus, dari rumah ke gereja, itu menjadi sebuah perjalanan cinta buat saya. Saudara. Kenapa saudara? Saya waktu lagi sepedaan itu saya bisa nyanyi muji Tuhan itu sampai nangis saudara. Ya. Di sepeda itu saya bilang, Tuhan, I'm falling in love with you Lord. Saya bilang, Tuhan, Engkau kok sayang banget sama aku Tuhan. Saya bisa nangis di sepeda. Mungkin orang bingung, ini orang gila naik sepeda saudara. Saudara, itu jadi perjalanan cinta. Saudara tahu nggak? Kan hari itu nggak selamanya itu terang gitu. Saudara. Bisa hari Minggu itu bisa hujan deras saudara. Tahu nggak saudara apa yang saya lakukan dengan sepeda saya saudara? Ketika hujan deras saudara, saya pakai helm saudara, naik sepeda saya pakai helm saudara. Saya pakai jas hujan saudara, ya.
sepatu saya bungkus saudara, kayak plastik saudara, saya taruh, saya pakai sandal saudara, saya sepedaan ke gereja saudara. Robos hujan saudara, sambil nyanyi saudara ya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Betul-betul saudara lagi hujan saudara. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya saudara. Ini jadi perjalanan cinta saya sama Tuhan saudara. Saudara coba saudara hari ini saudara ya. Hujan rintik-rintik saudara. Wah kesempatan Pak Pendeta saya nggak datang ke gereja. Kenapa? Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Emang kenapa saudara? Coba hujan uang, kau pasti lari keluar kan gitu. Saudara, ini yang saya lakuin. Saya bayangin kembali waktu itu, saya bilang, Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau deh selama-lamanya. Sampai selamanya Tuhan, jangan biarin aku jauh dari Tuhan. Saudara, hari ini saudara, mari kita belajar saudara, kembali sama kasih mula-mula saudara. Berapa cinta kita sama Tuhan saudara, jangan biarkan perintah apapun itu saudara membuat itu jadi beban. Tapi saudara, waktu ada perintah Tuhan datang sama kita, jadikan itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan ingatkan bahwa ketidaktaatan itu dosa, saudara. Dia bilang pendurhakaan, ketidaktaatan itu sama seperti dosa bertenung. Dosa bertenung itu apa? Dalam Ulangan dibilang begini, saudara ya. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 18, saudara. Ayat 10, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang menjadi petenung, ya tukang tenung gak boleh. Seorang peramal, gak boleh. Seorang penelaah, ya gak boleh. Seorang penyihir, gak boleh saudara, ya dukun-dukunan bertobat. Ya. Seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudara, jelas firman Tuhan katakan ini tenung. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu lebih tinggi levelnya dari kejahatan, saudara. Ya. Jadi Tuhan katakan setiap kita yang kalau ada masalah datangnya ke dukun gitu ya. Usaha kurang lancar datangnya cari pesugihan, saudara bertobat hari ini. Sebab Tuhan bilang ini kekejian ya. Wah kok nasib gua begini ya, lihat nih ramalan bintang ya, bintangmu apa bintang 7 yang terpercaya gitu. Gitu. Oh apa, ini Scorpio, aduh malang kali nasibmu nak gitu saudara ditulis. Waduh, saudara jangan percaya kepada roh peramal. Tuhan aku butuh keberuntungan, pergi ke kuburan A, B, C ya. Pung, minta nomor dong Pung gitu saudara. Tak taunya kau Opung pun susah dulu gitu. Mau makan nasi tak punya, makan ubi lah opung. Ya, saudara, jangan coba-coba saudara. Tuhan bilang gini, ketidaktaatan sama dengan dosa ini, bayangin saudara. Ya. Dan bilang, degil itu apa saudara? Bandel saudara, gak mau diomongin gak mau dengar. Lumayan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masih ada di tengah-tengah diproses sedikit saudara. Ini mau masuk kuping kiri, lewat dia saudara, ke belakang saudara. Sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara kenapa? Kok dosa begini disamain sama dosa bertenung saudara? Sebab ketika kita tidak taat, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Ya. Waktu kita tidak taat, kita sedang mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang ketidaktaatan itu sama dengan dosa bertenung. Ya. Saudara ketika kita takut gitu saudara ya, membawa persepuluhan kepada rumah Tuhan, ya saya nggak mau, menunjukkan kita itu sebenarnya cinta sama uang lebih daripada Tuhan. Ya. Saudara, saya ingin bawa satu kesaksian kisah nyata saudara ya. Ada seseorang yang saya kenal saudara, waktu dia percaya sama Tuhan, ke gereja, saudara, saya mulai mengenalkan kepada dia prinsip persepuluhan, saudara. Saya bilang, firman Tuhan bilang begini dalam Malaki, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, saudara, tiba-tiba saya bahas ini kenapa? Karena di FC kemarin waktu saya bahas tentang ketaatan ini, saudara, ada yang nanya gini, Pak, jadi kalau orang susah, ya, kira-kira perlu bawa persepuluhan ke rumah Tuhan atau enggak? Seringkali
kita pakai pertanyaan-pertanyaan begini untuk mencobai, saudara. Ya. Sama kayak orang-orang Farisi waktu datang sama Tuhan, dia bilang, boleh nggak seorang menceraikan istrinya? Alkitab catat, pertanyaan dipakai untuk mencobai Tuhan, saudara. Ya, nah saudara, lalu saya cerita kisah ini, saudara. Orang ini waktu saya kenal dia, saya injilis, dia bertobat, saya kenalkan prinsip persepuluhan sama dia. Gajinya waktu itu 900.000 di Batam, saudara. Waktu itu UMK 2,3, saudara. 2,3, gaji dia 900.000. Saudara, kira-kira cukup enggak ya? Saya yakin itu enggak cukup. Saudara. Dia satu-satunya orang yang bekerja di rumah itu, ya, dia sambil kuliah, dia mamanya ibu rumah tangga, dia punya adik yang masih sekolah, uang 900.000 itu enggak cukup. Sebenarnya maksud saya ketika memperkenalkan ini, maksudnya begini, kalau nanti kamu naik gaji gitu saudara ya, atau kamu pindah kerja dapat gaji lebih tinggi, ya mulai belajar sparekan itu untuk persepuluhan. Gitu maksudku sebenarnya gitu. Tapi yang mengejutkan saya respon dia saudara. Dia bilang gini, tahu nggak? Sebenarnya uang 900.000 itu bagi saya, bagi kami keluarga itu nggak cukup. Dia bilang gitu. Tapi dia nggak titik sampai dia bilang, tapi kalau ini perintah Tuhan, saya mau belajar taat. Wow saudara. Saya sampai merinding saudara waktu dia ngomong kayak gitu saudara. Karena saya nggak nyangka responnya kayak gitu. Waktu saya mau sharing ini saya pun bergumul saudara. Karena saya tahu dia susah gitu. Saudara. Lalu waktu dia respon seperti itu saya bilang, wow oke, kalau kamu punya iman lakukan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia taat loh saudara. 900.000 bawa berapa? 1/10? 90.000. Saudara mungkin Anda dengar tuh kayaknya kecil ya 90.000. Bagi Anda yang punya income 10 juta, bawa 1 juta, Anda masih punya 9 juta. Tapi untuk yang ini, dia cuma income-nya 900.000, kasih 90.000, itu saya yakin itu beratnya bukan main. Ya, lumayan 90.000, sekarang masih dapat beras lebih dari 5 kilo kan gitu. Saudara. Berat, tapi dia lakuin. Saudara, saudara selang jalan 2 bulan, 3 bulan, saya nanya dia, gimana kabarmu? Gimana setelah kamu belajar taat persepuluhan? Dia bilang, ajaib loh dia bilang. Dulu kayaknya kami kurang terus. Tapi kok sejak saya belajar taat sama persepuluhan saya berikan, kok kayaknya kami cukup aja, tidak ada kekurangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya lihat hidupnya semakin lama semakin diberkati Tuhan dengan kekayaan saudara. Tapi saudara intinya bukan jadi kaya saudara. Tapi intinya adalah ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kok. Tuhan bukan Allah yang berdusta. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang ketiga, kenapa orang Kristen harus belajar namanya ketaatan. Kenapa kita harus menunjukkan hidup yang taat sama Tuhan. Karena Tuhan menyukai ketaatan lebih dari yang lain. Sama-sama katakan, Tuhan menyukai ketaatan lebih daripada yang lain. Saudara, dalam 1 Samuel 15 ayat 22, firman Tuhan bilang gini, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban-korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sekali lagi kita jangan salah kaprah ketika membaca ini, kita tuh kan Tuhan enggak suruh kita mempersembahkan korban ya. Sekali lagi di sini Tuhan enggak lagi bicara tentang korban. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak taat lalu kamu mempersembahkan korban, bagiku saya enggak mau itu. Saya lebih pilih kamu sekalipun tidak bisa bawa korban tapi kamu hidupmu taat. Saudara bisa mengerti ini ya saudara ya. Saya kemarin biasalah di FC kan ada dinamika ya saudara ya. Nah waktu di FC itu saya dapat sebuah pertanyaan yang cukup menurut saya lucu-lucu gimana gitu saudara ya. Tanyanya gini, Pak kalau seorang pergi genting ya, tahu kan genting ya saudara kan, bukan genteng saudara, genting ya saudara. Pergi ke genting di sana, genting Highland saudara, biasanya kan banyak apa di situ? Banyak perjudian kan gitu ya. Lalu menang judi, boleh enggak uang menang judi ini bawa jadi persembahan ke gereja? Nah, siapa yang punya pergumulan yang sama? Menang banyak ya? Kita sering kali tanya Tuhan, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi saudara coba pikir baik-baik. Kenapa pada awalnya kita melakukan itu? Saya pernah jumpa ini satu jemaat ya, dia bilang, Pak, saya sebenarnya mau bawa persepuluhan Pak,
Tapi saya tahu ini nggak berkenan sama Tuhan. Loh kenapa? Saya kemarin baru menang togel. Menang CG. Tapi saya mau buat perpuluhan, ini kayaknya nggak baik dia bilang. Jadi saya nggak bawa ke gereja. Saudara. Intinya saya bukan mau maruk persepuluhan saudara, bukan. Tapi saudara, kenapa kita mesti memilih kalau kita udah tahu itu jahat, kalau kita tahu itu nggak baik, kenapa kita memilih itu, saudara? Ya. Tuhan bilang ini, lebih baik kamu nggak menang CG, ya, kamu hidupmu pas-pasan, ya, nggak punya duit persembahan, datang ke rumah Tuhan, lebih baik daripada kamu main CG, main judi, kau menang banyak, datang bawa gereja, banyak uang. Aku tak perlu uangmu itu. Tuhan bilang begitu saudara. Aku butuh kamu taat. Ya, saya ingin himbau kepada seluruh jemaat di tempat ini. Kalau ada, saudara. Saya pernah jumpai satu kasus. Ya, saya lihat ada seorang jemaat kami di Tanjung Pinang. Saudara, ya. Kok udah lama ibu ini gak datang gereja gitu saudara. Lalu saya telepon. Bu, gimana kabarnya? Baik Pak Pendeta. Kok udah lama gak datang ke gereja ya Bu? Ada masalah apa? Mungkin kita bisa doain. Dia bilang, enggak Pak, ya, saya gak punya uang persembahan, makanya saya gak ke gereja. Saudara, pernah gak kita dapetin kasus seperti itu? Tuhan, gue lagi ngandung hepeng Tuhan. Ke gereja gak nanti malu, gak kasih persembahan. Saudara, saya mau bilang, gak usah malu. Kalau kamu gak punya, gak usah kasih. Benar gak saudara? Gak punya gak usah kasih. Tapi Tuhan mau lu taat. Tuhan mau lu datang ibadah. Tuhan mau lu berbakti sama dia. Itu lebih penting. Kalau kamu gak punya duit, gak bisa kasih persembahan, gak usah malu. Ya. Toh Tuhan juga tahu lu di rumah gak punya duit. Betul gak saudara? Tapi kalau lu gak ke gereja, gara-gara lu gak punya kasih persembahan, lu salah persepsi. Gak benar itu saudara. Barangkali mana tahu lu datang ke gereja, tiba-tiba ada berkat kan gitu saudara. Siapa tahu. Tapi seringkali kita punya pandangan yang salah. Ya. Ingat gak waktu Tuhan kasih sebuah pengajaran buat murid-muridnya. Dia lihat ada orang datang bawa persembahan ke rumah Tuhan. Ya. Orang kaya tuh, jebluk, gue ingat itu ya bunyinya ya. Lalu tiba-tiba ada seorang janda tua sudah datang. Persembahannya 2 peser. Saudara, peser itu adalah mata uang paling kecil. Ya, kalau ibarat di Indonesia koin uang 100 gitu saudara ya. 200 rupiah, dia kasih 200 rupiah, cering gitu. Lalu Tuhan panggil murid-murid, sini, Petrus, ya, Lukas, Yohanes, sini. Lu lihat ibu tua itu, dia kasih 200 rupiah, ya, 2 peser ya, saya hanya merelevansikan dengan keadaan sekarang. Dia kasih uang 2 koin kecil, tapi bagiku dia kasih lebih banyak daripada orang-orang lain. Tuhan gak lihat jumlah saudara, Tuhan tahu. Kalau engkau gak punya, Tuhan tahu. Tapi jangan pelit, saudara. Engkau punya, tapi engkau gak rela kasih. Itu baru salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau gak punya, engkau gak kasih, itu gak apa-apa buat Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat hidupmu. Taat sama dia. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, di Alkitab penuh contoh-contoh orang ketaatan, yang taat diberkati. Nuh taat, sisi rumahnya selamat, saudara. Abraham taat diberkati sama Tuhan. Yosua taat diberkati sama Tuhan, saudara. Ishak diberkati, Yusuf diberkati, Daud, saudara. Saudara bandingin Saul sama Daud, saudara. Daud bilang gini, Mazmur 91, ya, orang yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, apa? Allahku yang ku percaya. Lihat, Daud mengakui Tuhan itu sebagai Allahnya, saudara. Dan dia bilang gini, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara, ketaatan itu dimulai dari hati. Cinta gak kita sama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Biar musik saja. Mari datang sama Tuhan. Seberapa banyak dari kita hari-hari ini ada hal-hal yang kita tidak taat sama Tuhan. Hari-hari ini kita perlu menguatkan hati kita sungguh-sungguh. Kita perlu tetap mengikuti jalan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pakai alasan apapun untuk tidak taat sama Tuhan. Mari hari-hari ini, hari ini secara khususnya, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat dari ketidaktaatan kita. Kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh hati. Saya mau mengajak setiap kita. Mari angkat tanganmu di tempat kau berada. Firman Tuhan bilang, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kita biji mata Tuhan. Kalau kita ngaku dosa kita, Dia setia dan adil. Ia mengampuni kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Tapi Tuhan mau, yang Tuhan minta cuman kita mendengarkan Dia. Seperti kata firman Tuhan dalam Ulangan 28. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang mengejarmu sampai dapat. Saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita berbalik sepenuh hati kepada Tuhan. Mari kita kembangkan ketaatan kita sama Tuhan. Bapakku berdoa, setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Tuhan ampuni kami. Benar Tuhan, kami ngaku. Kami masih sering gak taat Tuhan. Kami masih sering main-main. Bahkan dalam beberapa kesempatan, kami gak menaruh rasa hormat kepada Tuhan lewat hidup kami. Sikap kami waktu beribadah, sikap hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini, kami mau berbalik dengan sepenuh hati kami kepada Tuhan. Bapa, sucikan kuduskan kami. Dan biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat kembali memulihkan setiap kami Tuhan. Hari-hari ini kuatkan kami menghadapi dunia yang semakin naik intensitas kejahatannya. Biar kami survive sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita akan berjamu bersama dalam perjamuan kudus. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Saudara, firman Tuhan berkata, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati kematiannya sampai Dia datang kembali kali yang kedua.
Mari ingat kembali Tuhan Yesus Kristus yang rela meninggalkan sorga yang mulia, datang ke dunia. Bukan untuk hura-hura, bukan untuk disenangkan. Tapi untuk mati ganti saudara dan saya. Dia berikan tubuhnya dicambuk, dicabik-cabik. Kepalanya ditusuk dengan duri dari mahkota duri. Dia kelelahan, dia terhina, dia difitnah, dia dimaki, dituduhkan segala yang jahat. Kelemahan kita dipikulnya, penyakit kita ditanggungnya, dosa kita diambilnya dan dipakukan di atas kayu salib itu. Mari kita dengan hormat kita lakukan perjamuan kudus ini. Kita angkat roti. Demikian pada malam ketika sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Dia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dia tahu tubuhnya bakal dicabik-cabik. Dia tahu di sekujur tubuhnya akan ada bilur. Dia tahu bahwa dia akan mengalami siksaan yang hebat. Tapi dia serahkan itu buat kita semua. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya? Kalau kita percaya, dengan hormat kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Dia berbicara mengetahui bahwa dari sekujur tubuhnya akan mengalir darah. Dari kepalanya akan mengalir darah. Dari tangannya dan kakinya yang dipaku di atas kayu salib akan mengalir darah. Darah itu yang menjadi penebusan dosa bagi setiap kita. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darahnya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.